berkumpul bersama dalam ibadah online Komisi Anak GKI Cipinang Melo. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Kakak berdua berharap bahwa adik-adik bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah pujian dengan judul Hello, hello, hola, hola. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama dengan penuh sukacita. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam ibadah online ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar panggilan Tuhan. Mari kita menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Yuk kita nyanyikan lagu berikut ini. Adik-adik, setelah kita memuji-muji Tuhan, sekarang waktunya kita menyiapkan Alkitab. Kita mau ngapain, Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab dan hati kita dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih
atas berkat yang sudah Kau berikan atas pagi hari ini. Karena berkat-Mu kami bisa berkumpul kembali, bisa mendengarkan firman-Mu kembali. Berbicara Tuhan, kami bisa mendengarkan apa yang Kau bicarakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat dan bersemangat. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan ingat, tetap bersukacita, tetap bergembira di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Berita kepada Maria. Diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yuk, disiapkan Alkitabnya dan dibuka Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Adik-adik, minggu lalu adik-adik yang di kelas besar tentu ingat kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Apa ya arti Advent? Masih ingat? Ya, Advent adalah kedatangan. Itu artinya. Kedatangan siapa yang kita tunggu? Kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di setiap minggu Advent akan ada lilin yang dinyalakan. Dan hari Minggu ini adalah Minggu Advent yang kedua. Adik-adik lihat ada berapa lilin yang menyala? Ada 2 ya. Dan lilin hari ini adalah lilin Advent damai atau peace. Adik-adik, kalau sudah minggu-minggu Advent ini berarti sebentar lagi, ya betul sekali, sebentar lagi Natal akan tiba. Bagaimana perasaan adik-adik semua? Apa adik-adik sibuk karena banyak tugas sekolah, juga kemarin-kemarin ada tugas dari sekolah minggu juga ya. Adik-adik capek karena ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, atau sudah ada yang mulai merasa lega karena PAS atau penilaian akhir semester ujian di sekolah sudah selesai. Atau ada yang masih deg-degan, ada yang masih khawatir karena PAS-nya belum selesai. Atau jangan-jangan ada yang sedih karena Natal tahun ini kita pun belum bisa sama-sama merayakannya di gereja. Adik-adik, perasaan kita mungkin macam-macam ya. Perasaan kita mungkin campur aduk. Tapi semoga di tengah perasaan yang macam-macam itu, kita tetap merasakan sukacita. Kita tetap merasakan kegembiraan. Kita tetap senang, ya. Karena sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mungkin di rumah ada di antara adik-adik yang sudah siapkan pohon Natal ya, sudah pasang pohon Natal. Mungkin tidak harus pohon cemara, tapi bisa menghias rumah dengan hiasan-hiasan atau sudah membersihkan rumah untuk menyambut Natal. Atau jangan-jangan nih ada juga yang sudah mulai bikin kue sama-sama di rumah. Pasti seru ya. Atau ada yang sudah mulai ditanya sama orang tua, mau hadiah apa untuk Natal? Ngomong-ngomong tentang hadiah nih, jangan khawatir ya, kalau orang tua tidak tanya atau orang tua tahun ini tidak menyiapkan sesuatu yang baru, baju baru, atau sepatu baru, atau hadiah baru, karena hadiah itu
Tidak harus selalu berupa barang-barang yang dibungkus seperti ini ya. Tidak harus selalu seperti itu. Yang pasti di Natal ini kita tetap terima hadiah yang istimewa dari Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, jadi yang paling penting untuk menyambut Natal, kita ingat ya, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah hadiah untuk kita semua. Dan Natal juga saatnya kita berbagi, kita memberi sesuatu kepada orang lain. Tidak harus selalu kita yang menerima, karena kita sudah menerima hadiah kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita bicara soal kelahiran, kita juga harus ingat ya di cerita Natal, kalau minggu lalu kita sudah dengar ada kabar yang disampaikan kepada Bapak Yusuf. Nah, minggu ini kira-kira kabarnya disampaikan kepada siapa ya? Tadi di judul sudah disebut. Betul sekali, kepada Ibu Maria. Kita saksikan ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Di sana malaikat akan menemui seorang perempuan muda yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Maria sangat terkejut mendengar sapaan itu. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya arti salam itu? Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namailah dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi raja seperti Daud, bapa leluhurnya. Tapi kerajaannya untuk seluruh dunia. Ia akan menjadi raja damai untuk selama-lamanya." kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Aku kan belum punya suami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah akan bersamamu. Anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan Elisabet saudaramu, dia bisa mengandung padahal sudah tua. Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya ceritanya, berita kepada Maria. Bagaimana kira-kira perasaan Maria saat itu ya? Maria tentu bersuka cita, dia senang, dia bergembira. Tapi dia juga kaget luar biasa, dia sangat terkejut. Ibu Maria tidak menyangka ia akan menjadi ibu bayi Yesus yang akan lahir ke dunia.
Tapi walaupun begitu, Ibu Maria tidak menolak. Ibu Maria taat. Apa ya artinya taat? Betul, taat artinya patuh. Taat artinya menurut. Ibu Maria tidak membantah. Ibu Maria mau taat pada kehendak Tuhan yang sudah disampaikan oleh malaikat. Dan inilah jawaban Ibu Maria yang ada di Lukas pasal 1 ayat 38. Kita bisa baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, adik-adik, kita sudah lihat bersama ya, Ibu Maria telah taat dan melakukan kehendak Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa belajar taat kepada Tuhan? Yang pertama-tama, tentu kita harus tahu apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan bagi kita. Bukan saja untuk adik-adik yang masih kecil loh, adik-adik yang sudah lebih besar, bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga orang tua, kita semua masih harus belajar bagaimana caranya supaya bisa tahu kehendak Tuhan. Salah satunya adalah jangan lupa kita bisa sama-sama belajar di sekolah minggu. Kita baca Alkitab, kita berdoa, bernyanyi, beribadah kepada Tuhan. Lalu kalau di rumah, tentu saja kita juga bisa membaca cerita-cerita Alkitab di rumah. Buat yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah ya. Nah, selain itu, kita juga bisa mulai dari rumah. Tentu orang tua kita juga, orang tua adik-adik di rumah, suka memberi pesan-pesan kan? Suka memberitahu bagaimana adik-adik bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, untuk hal ini, kita bisa belajar taat kepada Tuhan dengan belajar taat kepada orang tua. Kita bisa mulai dari situ. Kalau orang tua memberitahu, yang pertama-tama kita dengarkan dulu ya. Kalau kita mau bicara, kita tunggu orang tua kita selesai supaya kita bisa mengerti dan orang tua juga mengerti apa yang mau adik-adik sampaikan. Nah, orang tua pasti akan memberikan sesuatu yang baik untuk adik-adik semua, demi kebaikan adik-adik. Ya. Nah, hari ini juga ada kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan orang tua. Kita ikuti langkah-langkahnya. Itu artinya kita mau belajar taat. Ya, di aktivitas nanti adik-adik juga bisa berkreasi. Nah, sampai di sini dulu cerita Alkitab kita. Kita ingat bahwa Ibu Maria telah taat sampai Tuhan Yesus bisa lahir ke dunia. Kita juga mau taat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang kita nantikan. Amin. Jadi sekarang saatnya yel-yel dan ayat hafalan ya. Untuk yel-yel, ini akan dilakukan oleh adik-adik yang masih belum sekolah, adik-adik kelas Yesaya, ya, Batita dan Balita. Sudah siap? Yuk adik-adik bisa berdiri dan bisa bergerak juga, ya. Ini yel-yelnya. Siap? Kalau ada kata aku, tunjuk dirimu. Lalu kita juga bilang, mau taat. Aku mau taat. Bisa ya? Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau taat.
Hebat sekali. Satu kali lagi ya. Aku mau taat. Hebat. Terima kasih adik-adik. Sekarang ayat hafalan untuk kelas kecil dan besar. Ini tadi sudah kita baca ya, tapi kita mau ulang lagi. Kita mau ingat apa yang Ibu Maria sampaikan ya. Dari Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Adik-adik ikuti kata-katanya ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bisa? Satu kali lagi. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bisa ya? Adik-adik juga bisa sampaikan ayat Alkitab ini dan mengulanginya di depan orang tua. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Mari teman-teman dan kakak-kakak semua, kita bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan dibawa saat nanti sekolah minggu sudah dimulai, atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh memberikan persembahan kepadamu di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan serta biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita mau belajar seperti Maria yang sudah taat kepada perintah Tuhan. Meskipun sulit, tapi kita yakin Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Yuk, kita nyanyikan lagu Ku Mau Taat pada Yesus setiap hari sebagai janji kita untuk taat kepada Tuhan Yesus. Ku mau taat pada Yesus. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami.
Terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, terima kasih juga pada hari ini kami boleh mengucap syukur, kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pegangan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu depan dan juga hari-hari yang akan kami lalui ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa